Hal pertama dan utama yang perlu kita lakukan dalam pengembangan e-learning adalah 1. Analisis kebutuhan 2. Analisis target peserta dan ketiga, analisis topik dan tugas. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 4 model desain sistem pembelajaran, yaitu Eddy, Esur, Did and Carey, dan Morrison, Kemp, dan Ross. Pada pengembangan e-learning, dalam video yang disajikan ini, kita akan memilih model Eddy. Untuk video ini, kita akan mengupas 1 tahapan dari 5 tahapan model Eddy, yaitu tahapan yang pertama, Analyze. Sedangkan 4 tahapan berikutnya yaitu Design, Develop, Implementation, dan Evaluation akan kita bahas pada video-video berikutnya. Di tahapan Analyze ini kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua analisis target atau analisis peserta didik, yang ketiga analisis topik dan tugas. Tahapan pertama di tahap Analyze ini adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini kita lakukan untuk mengidentifikasi potensi-potensi masalah yang bisa dipecahkan dengan penerapan e-learning. Dan yang kedua, kemungkinan potensi masalah yang akan terjadi pada saat e-learning diterapkan. Pada saat melakukan analisis kebutuhan itu, kita mempelajari masalah-masalah pembelajaran yang terjadi. Apakah terdapat kesenjangan antara tujuan pembelajaran dengan hasil evaluasi, atau mungkin ketidakpuasan dari peserta didik, atau mungkin peserta didik kurang tertantang sehingga tidak tertarik mengikuti pembelajaran, dan kita menemukan kesimpulan bahwa kita membutuhkan inovasi pembelajaran terhadap pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lakukan. Meskipun e-learning memanfaatkan teknologi elektronik, komputerisasi, dan jaringan, belum tentu e-learning menjadi solusi terbaik untuk semua persoalan pembelajaran yang ada. Oleh sebab itu, analisis kebutuhan ini sangat penting kita lakukan. Mulai dari analisis kebutuhan peserta didik, kebutuhan lembaga, dan kebutuhan lingkungan. Dari aspek individu, kita akan melakukan analisis kebutuhan terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan seperti apa yang mereka miliki sebagai modal dasar untuk mengikuti aktivitas pada e-learning. Nah, seperti itu yang perlu kita lakukan di tahap analisis kebutuhan spesifik kepada peserta didik. Sedangkan analisis kebutuhan pada tahap lembaga atau institusi, kita perlu mempertimbangkan infrastruktur yang sudah tersedia, seperti ketersediaan komputer atau peralatan yang akan digunakan oleh peserta didik untuk mengakses learning management system atau dukungan kebijakan di mana e-learning akan dikembangkan. Karena seperti yang kita bahas pada video pertama, e-learning akan berfungsi sebagai substitusi, komplemen, atau suplemen. Kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan pada tahapan Analyze ini adalah analisis target. Analisis target ini menjadi hal utama kita pertimbangkan karena pembelajaran yang kita rancang itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oleh sebab itu, peserta didiklah yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan e-learning untuk pembelajaran. Beberapa hal yang perlu kita analisis untuk analisis target ini adalah yang pertama, area geografik, di mana lokasi peserta didik berada. Apakah mereka memiliki akses ke internet untuk nanti mengakses learning management system kita pada saat e-learning itu diselenggarakan. Yang kedua, jenis lembaga. Kalau kita kelompokkan jenis lembaga itu formal dan non-formal, kita kembali ke kebijakannya, apakah e-learning itu dapat diterapkan sebagai substitusi, komplemen, atau suplemen. Atau mungkin dari jenis
pendidikan, apakah itu pendidikan dasar, menengah, atau pendidikan tinggi. Karena untuk setiap jenis pendidikan ini, perancangan e-learningnya tentu akan berbeda. Karena karakteristik dari peserta didik untuk setiap jenis pendidikan ini juga sangat berbeda. Analisis target berikutnya adalah analisis pengetahuan awal. Analisis pengetahuan awal ini kita lakukan untuk membantu kita merancang kegiatan atau skenario pembelajaran. Dengan mengetahui keterampilan awal yang dimiliki oleh peserta didik, kita akan memiliki ide untuk merancang skenario pembelajaran yang mengaktifkan mereka. Pada saat kita tidak mengetahui pengetahuan awal peserta didik, di sanalah cenderung pendidik itu memberikan materi secara transfer atau transfer pengetahuan. Sedangkan yang diperlukan itu adalah bagaimana sebanyak mungkin peserta didik ini terlibat secara aktif. Jadi, untuk mengaktifkan peserta didik ini dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kegiatan e-learning, pengetahuan awal itu menjadi dasar untuk membentuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Berikutnya yang juga perlu dilakukan di analisis target adalah analisis keterampilan komputerisasi atau keahlian komputer dari peserta didik. Hal ini perlu kita ketahui di tahap analisis sebelum kita mendesain e-learning. Jangan sampai nanti kita mendesain e-learning, ternyata target kita ini belum memiliki kesiapan untuk melaksanakan e-learning. Hal demikian bisa tidak efektif dan efisien karena tidak bisa digunakan oleh peserta didik. Namun, bagaimana jika kita tetap ingin menginovasi pembelajaran dengan menerapkan e-learning, namun target kita masih memiliki keterbatasan untuk mengoperasikan komputer atau mungkin akses internet. Hal seperti ini jangan menjadi penghalang untuk tidak menerapkan e-learning. Kita bisa mengupayakan dengan memberikan semacam pelatihan atau pengenalan bagaimana menggunakan komputer atau bagaimana melakukan akses di internet. Hal lainnya yang juga dapat dilakukan dengan menyiapkan panduan. Jadi kita berikan panduan kepada peserta didik bagaimana mengikuti pembelajaran dengan sistem e-learning. Analisis berikutnya adalah menganalisis jumlah waktu yang tersedia dan konteks untuk belajar. Hal ini juga penting karena tidak semua materi dapat diselenggarakan dengan e-learning. Atau mungkin dapat dilakukan secara daring atau menggunakan sistem e-learning, tapi belum tentu maksimal. Artinya, si pendidik atau pengembang teknologi pembelajaran perlu menganalisis karakteristik dari materi. Dengan mengenal karakteristik materi, itu akan memberikan informasi kepada kita, materi tersebut sebaiknya dapat dilakukan dengan kegiatan seperti apa. Apakah sebaiknya diterapkan di kelas secara face-to-face, atau mungkin secara virtual. Berikutnya, analisis target yang perlu kita ketahui adalah akses peserta didik terhadap learning management system. Ketika e-learning kita putuskan sebagai substitusi dari pertemuan tatap muka atau pengganti pertemuan tatap muka, artinya mereka akan mengakses learning management system itu di luar sekolah. Atau mungkin mereka akan akses di rumah atau di mana saja. Kita perlu mengetahui bagaimana mereka akan mengaksesnya. Pada saat kita mengetahui peserta didik kesulitan untuk mengakses learning management system di luar sekolah, apakah itu karena keterbatasan akses atau kuota, maka sebaiknya kita menerapkan e-learning itu sebagai pelengkap atau komplement dalam kerangka blended learning. Artinya, e-learning ini tetap dilakukan dalam kondisi pertemuan tatap muka. Dan yang terakhir, kita perlu mengetahui dari semua pihak, apakah dari pendidik dan peserta didik mengenai spesifikasi komputer dan software yang mereka miliki. Spesifikasi perangkat komputer dan software yang dimiliki ini untuk mengantisipasi kendala-kendala teknis yang akan muncul di saat e-learning diterapkan. Kegiatan berikutnya yang kita lakukan pada tahap analyze ini adalah analisis tugas dan topik. Analisis tugas dan topik ini akan kita lakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang sudah kita lakukan. Analisis tugas kita lakukan dengan mengidentifikasi tugas,
mengklasifikasikan tugas, menentukan tugasnya akan seperti apa, dan mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan dicapai. Jadi, berdasarkan identifikasi tugas, tentu kita akan punya list materi-materi apa saja yang akan mereka pelajari untuk menuntaskan tugas tersebut. Setelah melakukan analisis tugas, selanjutnya kita melakukan analisis topik. Analisis topik ini kita lakukan untuk membantu mereka menuntaskan tugas yang tadi sudah kita list. Jadi analisis topik ini dengan mengidentifikasi pesan pembelajaran atau konten-konten pembelajaran yang mendukung tugas dan kemudian mengklasifikasikan elemen-elemen konten tersebut. Itulah 3 kegiatan yang kita lakukan pada tahap analyze pada saat kita memilih model EDI. Di akhir tahapan analyze ini kita akan menemukan kesimpulan dan rekomendasi terhadap pertama, e-learning adalah solusi yang tepat untuk memecahkan masalah pembelajaran yang kita hadapi. Yang kedua, pada saat kita ingin menginovasi pembelajaran, kita akan menempatkan rekomendasi bahwa e-learning dapat diterapkan dengan kondisi hasil analisis kebutuhan tersebut.